Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Sabah atau Ibnu Sabah adalah tokoh abad ke-7 yang kontroversial dalam sejarah Islam dan sering dikaitkan dengan sekelompok pengikut yang disebut Sabaiyah. Menurut tradisi Sunni dan Syiah, Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi Yaman dari suku Himyar Arab yang masuk Islam. Diperdebatkan bahwa Syiah adalah ajaran daripada seorang beragama Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Telah lama diketengahkan kepada masyarakat Islam dan semacam sudah menyatu dengan masyarakat bahwa Syiah adalah ajaran Yahudi Abdullah ibnu Sabah yang berpura-pura memeluk Islam, tetapi bertujuan untuk menghancurkan pegangan akidah umat Islam. Jati diri Abdullah bin Sabah diperselisihkan. Ada sebagian ulama tarik yang menisbatkannya ke suku Himyar, sementara Al-Qumi memasukkannya ke dalam suku Hamadan. Adapun Abdul Qahir Al-Baghdadi menyebutnya berasal dari kabilah Al-Hirah, sedangkan Ibnu Katsir berpendapat Ibnu Sabah berasal dari Romawi, tetapi At-Tabari dan Ibnu As-Sakir menyebutnya berasal dari negeri Yaman. Dengan kedok keislamannya, semangat amar ma'ruf nahi mungkar ia kemas berbagai misi jahatnya. Tak hanya akidah sesat, bahkan kufur yang ia tebarkan di tengah-tengah umat. Gerakan provokasi massa pun dilakukannya untuk menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berbagai macam fitnah ia timbulkan. Ia terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Juga terlibat mengobarkan fitnah pada perang Jamal antara Ali dan Aisyah, dan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian pada pemerintahan Ali radhiyallahu anhu, ia kembali membuat ulah dengan memunculkan satu fitnah besar, yaitu mengajak manusia untuk meyakini Khalifah Ali sebagai Tuhan. Dengan sebab ulahnya itu, para Sabaiyah ketika itu harus rela dibakar oleh seorang yang mereka anggap sebagai Tuhan. Sosok Abdullah bin Sabah menganggap dirinya pengikut dari Ali bin Abi Thalib yang sangat setia. Ia juga terkenal sebagai sosok yang sering berpindah-pindah ke berbagai daerah untuk menghasut dan menyebarkan fitnah kepada masyarakat agar memberontak terhadap Khalifah Utsman. Ketika Abdullah ibnu Sabah berada di Mesir, ia membentuk sekte anti Utsman. Usahanya tidak terhenti sampai di situ, karena Abdullah bin Sabah juga menanamkan doktrin kepada penduduk Mesir bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pengganti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Abdullah ibnu Sabah juga berulah dengan menciptakan fitnah besar dengan menghasut masyarakat agar mengimani Khalifah Ali sebagai Tuhan seluruh umat. Peran yang ia mainkan telah menanamkan bibit kerusakan di kalangan orang-orang munafikin dan orang-orang sukuisme, serta orang-orang yang di dalam hatinya berakar hawa nafsu dan keinginan-keinginan buruk lainnya. Abdullah bin Sabah memperlihatkan keislamannya pada masa kekhalifahan Utsman. Dia juga mempertontonkan pribadi yang salih, kemudian berusaha menjalin kedekatan dengan Ali. Abdullah bin Sabah mengunjungi banyak negeri Islam. Dia berkeliling sambil menghasut kaum muslimin agar ketaatan mereka kepada para penguasa meredup. Ia memulai dengan masuk negeri Hijaz, Basrah, Kufah, setelah itu menuju Damaskus. Namun di kota terakhir ini ia tidak berkutik. Penduduknya mengusirnya dengan segera. Lantas Mesir menjadi tujuan selanjutnya dan ia menetap di sana. Langkah berikutnya ia melakukan korespondensi dengan orang-orang munafikin, memprovokasi para pendengki yang membenci khalifah kaum muslimin. Banyak yang terpedaya, hingga kemudian mendukungnya. Dia hembuskan pemahaman yang ngawur kepada para pendukungnya itu. Dia berhasil menancapkan semangat untuk memberontak dan tidak taat di kalangan sebagian kaum muslimin, sehingga mereka bertekad membunuh Khalifah Utsman, khalifah yang ketiga, menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pengikut sang penghasut ini tidak menghormati kemuliaan kota Madinah. Mereka tidak menghormati kemuliaan bulan yang mulia, juga tidak menghormati orang yang sedang membaca Al-Quran. Khalifah Utsman mereka bunuh saat sedang membaca Al-Quran. Menurut Syiah, Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif. Salah satu ulama besar Syiah menulis kitab khusus mengenai kefiktifan sosok Abdullah bin Sabah ini. Namun demikian, Al-Naubakti menganggap Abdullah bin Sabah benar ada. dan menuliskan hingga belasan riwayat lengkap dengan sanad yang mutawatir.
bahwa Abdullah bin Sabah ada. Namun terdapat juga kaum Syiah yang tidak membenarkan anggapan Sunni tersebut. Golongan Jadiyah Batriyah misalnya tetap menghormati sahabat Nabi yang menjadi khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Sepak terjang Abdullah bin Sabah sangat nyata terekam sejarah, namun ada saja yang mengingkari keberadaannya dan menganggap Ibnu Saudah hanya tokoh dongeng atau fiktif. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai Ammar bin Yasir. Akhir hidup Yahudi berkulit hitam ini menurut riwayat populer menerangkan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib menghukumnya dengan membakar ia dan kroni-kroninya yang lantas diprotes sepupu Ali, Abdullah bin Abbas, sang penerjemah Al-Quran. Abdullah menyatakan, "Jika aku menjadi kamu, aku tak akan melakukan hal itu." Ini sebagai teguran hukuman mati dalam Islam tidak boleh dengan membakar. Membakar adalah hak Rabbul Izzah. Tapi dinukil dari Ibnu Taimiyah bahwa Khalifah Ali mengasingkan Ibnu Sabah ke Madain Kisra di selatan Baghdad. Besar kemungkinannya hal ini dilakukan setelah Ali membakar orang-orang yang menuhankan dirinya. Yang hembusan pemikiran tersebut berasal dari Ibnu Sabah serta kroni-kroninya. Ibnu Sabah berakhir hidupnya dalam keterasingan hingga matinya.